Ini tentang ilham. Tentang ilham ini punya bahasan khusus kan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya bicara ilham ini. Kalau bicara ilham ini nanti kadang-kadang menyentuh dengan ilmunya Ustadz Buya Ar-Raji kan. Ilmu apa namanya? Ilmu nama ruh itu yang lagi viral. Jadi buat masyarakat jadi gitu kan. Saya sebenarnya menghindari perdebatan. Tapi karena jemaah umat kita sering nanya, ya saya harus menjawab berdasarkan ilmu saya. Begini Bapak Ibu, kalau ilham atau ilmu laduni yang langsung dari Allah itu harus kita pahami tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ya, ulama-ulama tingkat tinggi seperti Syekh Abdul Qadir Jilani yang sering dapat laduni ilham gitu, yang dianggap oleh umat Islam sebagai wali kutub atau rajanya para wali, itu dengan tegas mengatakan dalam kitabnya, kami para wali itu tidak ada yang membawa syariat baru. Nggak ada. Nggak ada yang membawa aturan baru. Semuanya tunduk kepada syariat Nabi Muhammad. Kalau ada orang wali, dia membawa syariat baru, itu sebenarnya dia bukan wali gitu kan. Tapi harus paham kita ilmu syariat ini. Syariat baru itu maksudnya apa? Syariat baru yang pokok. Merubah sholat subuh jadi 3 rakaat, itu udah pasti sesat. Dan kalau di YouTube itu ada lagi nanti, tadi saya lihat ada jemaah yang share, ya katanya bulan puasa itu boleh merokok, karena merokok tidak mengenyangkan. Nah itu kan, itu model-model syariat baru seperti itulah ya. Boleh campur sama istri, padahal Al-Quran sudah jelas-jelas, hadis juga jelas membatalkan gitu kan. Karena dia anggap istri kita halal, ya nggak boleh sama orang lain, batal puasa katanya pula, kena haram. Nah, ini kan, ini udah syariat baru, melanggar syariat pokok. Tapi kalau ilham itu, ada misalnya contohnya dalam Quran. Dalam Quran, ini saya contohkan ya, saya contohkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun dan pena dan apa yang dituliskan. Ada seorang sufi, dia munajat berzikir ke Allah. Dia tanya Allah, ya Allah, apa arti tafsir dari nun dalam ayat ini? Ketika dia munajat, kemudian ditunjukkan Allah lah kepada dia dalam pandangan hatinya lautan yang sangat luas, terbentang luas. Kemudian lautan itu berisi air dan airnya itu jadikan tinta untuk menulis ayat Allah. Baru dia diajarkan nun itu adalah artinya nun itu seolah lautan yang sangat luas. Titik dari nun itu itulah air laut jadikan tinta. Jadi kalau digunakan air laut sebagai tinta untuk menulis ayat-ayat Tuhan, maka dia tidak akan bisa habis firman Allah itu. Habis air laut itu untuk menuliskan firman Allah, saking banyaknya firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilham yang seperti ini boleh dalam tafsir, namanya tafsir isyari. Kenapa? Karena dia tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis. Dan dia ada cantolannya. Nun wal qalam wa ma yasturun. Setelah kata nun, Al-Quran itu cerita kolam, pena, dan apa yang ditulis. Berarti yang dia lihat tafsirannya itu, takwilnya itu benar gitu. Nah, dia tidak bertentangan. Maka syarat tafsir itu, syarat takwil itu, syarat tafsir isyari itu, kata Imam Asy'uti harus ya tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Nah, jadi kalau ada cantolannya seperti itu, dia menjelaskan, merinci yang pokok, ada cantolan pokoknya, dirinci ilham itu, boleh dipakai. Boleh dipakai. Yang pakai yang nerima ilham boleh, yang tak nerima juga boleh makainya. Karena dia sesuai syariat. Ya. Nah, jadi dia hanya mengokohkan. Kalau bahasa Syekh Abdul Qadir Jilani, ilham yang diterima para wali itu mengokohkan syariat yang dibawa Nabi. Menguatkan, bukan melemahkan gitu ya. Atau bukan membuat syariat pokok yang baru gitu ya. Dia menguatkan. Nah, bagaimana kalau tidak ada cantolannya dalam Al-Quran dan hadis? Tadi saya singgung lah ya, karena berkenaan dengan ilmu ruh. Seperti nama ruh. Ya, nama ruh itu kan tidak ada cantolannya dalam Quran hadis. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada. Jadi kalau ilmu itu betul adanya, itu dari ilham, dari laduni. Jadi cuman Ustaz? Kan gitu sering tanya jemaah. Ya. Kalau nggak ada cantolannya dalam Quran dan hadis, itu kalaupun betul dia ilmu laduni atau ilham, diajarkan Tuhan, yang boleh menggunakannya itu adalah penerimanya saja. Siapa yang menerima ilham, siapa yang menerima ilmu itu, dialah yang digunakan. Karena itu khusus untuk dia. Ilham itu khusus, ilmu khusus untuk orang penerimanya. Sama murid-muridnya atau orang yang percaya. Nah, kalau kita orang umat Islam ramai, kita ingkar ilham itu nggak apa-apa. Wong Nabi nggak ngajarkan kok.
nggak ada kufurnya gitu. Jadi kalau dikatakan kita kufur nggak mengaku ilmu ruh itu salah secara syariat. Kenapa? Ilham itu dalil mukhtalaf, dalil yang diperselisihkan. Sebagian nerima, sebagian nolak. Dan peruntukan ilham itu untuk orang yang nerima dengan yang percaya. Kalau orang yang tidak menerima nggak wajib melaksanakan ilham. Kan yang diberi ilham kamu, ya kamu yang diwajibkan karena kamu langsung diberi oleh kamu aja gitu kan. Kita diwajibkan mengikuti Allah dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah. Karena syariat yang dibawa Nabi Muhammad, Sunnah Nabi Muhammad itu tidak bisa diatasi oleh ilham para wali gitu. Nah, itu harus dipahami. Urutannya dalil itu Al-Quran. Urutan kedua Sunnah atau hadis Rasul. Ilham itu jauh di bawahnya gitu loh. Nggak bisa ilham ini mengalahkan hadis Rasul, Sunnah Rasul. Jangan pula gara-gara kita dapat ilham, kita kafir karena orang tidak melaksanakan ilham. Nggak boleh. Secara syariat salah. Malah kita melawan sunnah Rasul kan. Kecuali ada diperintahkan Rasul sama, menguatkan dia tadi, nggak masalah kita amalkan. Jadi begitu kedudukannya Bapak Ibu ya. Dalam fikih, dalam syariah begitu. Makanya harus paham kita sumber dalil Islam itu. Dalam usul fikih kan disebut sumber dalil itu dari mana kita mengambil dalil. Maka ilham itu tidak bisa mengalahkan Al-Quran dan Sunnah. Karena dia jauh di bawah Al-Quran Sunnah kedudukannya gitu ya. Ya, saya kira itu aja lah. Mudah-mudahan dipahami ya. Kayak ilmu guru Ustaz Ar-Raji saya dengar ini. Abadi ya. Mursyid beliau. Yang abadi itu tinggi ilmunya. Saya pernah belajar, ketemu 2 kali. Belajarnya baru sekali. Silaturahmi sambil belajar. Saya perhatikan tinggi ilmunya. Waktu itu kami belajar makrifat zat, mengenal zat Allah. Cuma yang jadi masalah, salibum sekarang itu jadi masalah ilmu nama ruh. Ada nggak nama ruh itu? Kan gitu kan? Kita tadi tidak jelasin nama ruh. Karena nama ruh itu sebenarnya diperselisihkan ulama mursyid. Kalau di Naqsabandi ya, ada mursyid yang mendiamkannya. Sebahagian lagi ketika kita sejadah dari khalifah, keluar nama ruhani kita, maka khalifah-khalifah itu namanya nanti ditukar. Nama itu lebih cenderung kepada, nama ruh itu lebih cenderung nanti sifat terbaik yang dimiliki ruhani kita setelah beramal. Dia seperti gelar. Nah, misalnya saya ada nama ruh saya perhatikan nama ruh saya itu seperti kecenderungan rohani terbaik yang dimiliki diri saya. Itulah nama ruh itu. Tapi ada yang mengatakan nama ruh itu nggak ada. Gitu. Walaupun ada mursyid saya mengatakan nama ruh itu nggak ada. Kalau ada, insya Allah saya akan dikasih tahu Tuhan, kira-kira gitu. Karena beliau sering dapat ilham. Cuma mungkin boleh jadi beliau pun sudah ditukar namanya ketika menjadi mursyid. Tetapi beliau tidak mengatakan nama itu nama ruh. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi perbedaan-perbedaan ini. Ada lagi mursyid mengatakan memang begitu. Nama ruh itu biasanya keluar setelah kita beramal soleh. Cuma model tarikat Ar-Raji itu kan, nama ruh itu di awal dikasih. Karena alasannya karena akhir zaman. Ini perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan nama ruh itu nggak ada seperti itu. Jadi kalau saya perhatikan dari mursyid tarikat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Satariyah, kemudian lagi apa satu lagi itu ya, Samaniyah, itu begitulah model pendapatnya tentang nama roh itu. Jadi perbedaan ulama tentang nama roh. Adapun yang antum sebut tadi ya tentang kiblat hati.